Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada kuliah terakhir kita, yaitu tentang relativitas elektrodinamik. Sifat relativitas dari elektron yang sedang bergerak. Kita tahu bahwa elektron itu menghasilkan medan elektrostatik ke ruang sekitarnya, itu medan E. Jadi esensinya sebuah elektron hanya menghasilkan medan listrik. Kita tahu bahwa medan listrik dihasilkan oleh sebuah elektron walaupun elektron itu diam. Nah, ketika elektron itu bergerak, kita menemukan fenomena lain selain medan listrik. Ternyata ada medan magnet. Kita tahu bahwa medan magnet dihasilkan oleh elektron yang bergerak, atau yang kita kenal dengan arus listrik. Jadi arus listrik menghasilkan medan magnet. Padahal arus listrik itu sendiri sesungguhnya elektron yang sedang bergerak. Berarti medan magnet hanya muncul ketika elektron itu bergerak. Nah, dalam konsep relativitas, itu gerak itu relatif. Jadi sesungguhnya medan magnet yang muncul itu juga bersifat relatif. Atau boleh dikatakan sesungguhnya tidak ada medan magnet. Karena medan magnet hanyalah efek relativitas. Ini yang kita bahas sekarang. Sebagai pengantar, kita tambahkan lagi, pada prinsipnya elektron hanya memproduksi satu medan, yaitu medan listrik. Ketika elektron itu bergerak, baru muncul medan magnet. Yang harus kita ketahui kembali bahwa gerak itu relatif. Artinya, bisa dua sisi. Pertama, pengamatnya diam, mengamati elektron yang bergerak terhadap pengamat. Berarti pengamat itu melihat elektron itu menghasilkan medan magnet. Atau sebaliknya, sesungguhnya muatan itu diam saja, tapi diamati oleh pengamat yang sedang bergerak sekarang. Bukan muatan yang bergerak, tapi pengamat yang bergerak. Maka pengamat yang bergerak tadi tetap melihat bahwa elektron yang diam tadi sesungguhnya menghasilkan medan magnet. Nah, jadi medan magnet itu hanyalah efek gerak. Efek gerak relatif antara elektron dengan pengamatnya. Menurut kerangka elektron sendiri, elektron tidak merasa menghasilkan medan magnet. Elektron hanya merasa dia menghasilkan satu medan saja, yaitu medan listrik. Jadi di sini kita bicara tentang gerak relatif antara elektron, pengamat, dan efek yang timbulkannya. Ya, kita bicara tentang kerangka acuan inersia. Nah, kita anggap kerangka acuan inersia elektron sebagai S0 dan kerangka acuan inersia labor atau kerangka acuan inersia yang diam seperti bumi dan sebagainya itu sebagai S. Jadi kita bayangkan sekarang bahwa menurut seseorang yang di lab atau di kerangka diam, dia melihat sebuah elektron, bukan sebuah ya, seberkas elektron menghasilkan arus pada kawat yang panjangnya L. Jadi L itu adalah panjang kawat menurut kerangka labor.
Nah, arus itu adalah rapat muatan, artinya banyak muatan yang mengalir dalam kawat. Nah, kita kenal kerapatan muatan sebagai lambda, yaitu Q per L. Jadi, lambda adalah Q per L, kerapatan muatan menurut kerangka S. Padahal, nilai Q tidak terpengaruh pada relativitas, beda dengan massa, Q tidak mengalami perubahan, tidak terpengaruh pada efek relativitas. Tapi nilai panjang berbeda antara pengamat yang dilabur dengan pengamat elektron itu sendiri, atau kerangka elektron itu sendiri, atau kerangka diam dari elektron itu sendiri. Karena elektron kerangka diamnya adalah S0, maka kita asumsikan bahwa panjang kawat yang dilewati oleh elektron itu, menurut kerangka diam elektron, itu bukan L, tapi L0. Jadi kita mengenal ada dua panjang, itu panjang menurut kerangka acuan elektron itu sendiri, yaitu L0, atau kerangka acuan arus tepatnya, itu L0, berarti rapat muatan elektron dalam kawat itu bukan lambda, tapi lambda 0. Lambda 0 adalah Q per L0. Sementara menurut kerangka labor atau kerangka diam di luar arus, rapat muatannya adalah Q per L. Harap diingat kembali bahwa muatan tidak terpengaruh oleh efek relativitas. Sekarang situasinya kita perluas. Bayangkan sebuah muatan titik di sekitar kawat berarus tadi, yang jaraknya jika lurus dengan kawat sebesar rho. Bayangkan ada sebuah muatan titik yang juga bergerak sejajar dengan muatan dalam kawat. Artinya kita punya muatan titik yang kecepatannya U bergerak sejajar searah dengan arus yang kecepatannya V. U bisa saja tidak harus sama dengan V. Nah, kerangka muatan titik tadi kita sebut saja sebagai QT, itu mungkin sebagai muatan uji, itu kita sebut sebagai S aksen kerangka acuannya. Nah, kita berarti memiliki 3 kerangka acuan sekarang. Kerangka acuan S0 yang dimiliki oleh kawat berarus atau elektron dalam arus, elektron yang bergerak sebagai arus, atau kerangka acuan elektron yang bergeraknya, kerangka acuan diam dari elektron itu, atau dikenal juga sebagai kerangka acuan inersia dari elektron yang bergerak dalam kawat, itu S0, dan kerangka acuan labor, yaitu S, itu kerangka acuan diam, dan kerangka acuan inersia dari muatan uji, itu S aksen. Jadi S aksen itu kerangka acuan inersia atau kerangka acuan diri dari muatan uji, dan S0 adalah kerangka acuan diam atau kerangka acuan inersia atau kerangka acuan diri dari arus dalam kawat atau gerak elektron dalam kawat, dan S adalah kerangka acuan labor. Jadi ini situasinya. Nah, dengan demikian, kalau kecepatan arus menurut labor adalah V, atau kecepatan elektron dalam kawat menurut kerangka labor adalah V, sementara kecepatan muatan uji QT menurut kerangka acuan labor adalah U,
Jadi masing-masing keduanya ini adalah relatif terhadap labor. Maka kecepatan V, kecepatan elektron dalam kawat berarus atau kecepatan arus menurut kerangka acuan muatan uji, yaitu kerangka acuan S aksen, tentu sama dengan ini, memenuhi penjumlahan relativitas Einstein, ya kan? Jadi V aksen sama dengan V dikurang U dibagi 1 dikurang V dikali U per C kuadrat. Jadi V aksen ini adalah kecepatan arus menurut muatan uji elektron. Nah, yang sedang bergerak dengan kecepatan U terhadap kerangka acuan diam. Paham kira-kira? Jadi V adalah kecepatan arus menurut kerangka acuan diam S, kerangka acuan labor S. U adalah kecepatan muatan uji terhadap kerangka acuan labor S lagi. Sementara V aksen itu adalah kecepatan arus itu menurut muatan uji. Yang kerangka acuan adalah S aksen. Jadi V aksen sama dengan V dikurang U per 1 dikurang V dikali U per C kuadrat. Yang arahnya V sama arah dengan U arah sumbu Z. Di sisi lain yang juga harus kita perhatikan bahwa bukan hanya V aksen yang timbul karena efek relativitas antara muatan dalam arus dalam kawat dengan muatan uji, tapi juga adalah kerapatan muatan dalam kawat berarus menurut muatan uji yang kita sebut sebagai lambda aksen. Jadi kalau lambda adalah Q per L, maka lambda aksen adalah Q per L aksen. Sementara lambda 0 Q per L0. Jadi masing-masing lambda berbeda untuk setiap kerangka acuan. Menurut kerangka acuan arus itu sendiri, kerapatan arusnya hanyalah Q per L0. Sementara menurut kerangka labor, kerapatan arusnya Q per L. Sebaliknya, dan menurut kerangka muatan uji QT, itu S aksen, kerapatan arusnya lambda aksen, yaitu Q per L aksen. Jadi kita lihat bahwa terjadi perbedaan spasial juga antara muatan masing-masing kerangka, menurut masing-masing kerangka. Pada kerangka arus adalah spasialnya atau panjang kawatnya adalah L0, menurut kerangka labor panjang kawatnya adalah L, menurut kerangka muatan uji S aksen panjang kawatnya adalah L aksen, yang semuanya berdampak pada kerapatan. Dengan demikian, dalam kerangka S aksen, tentu kerapatan kawat itu sama dengan gamma aksen dikali lambda 0. Ya kan? Ya, dengan mengingat begini, bahwa terjadi kontraksi panjang dari yang dilihat oleh muatan uji. Kalau panjang
panjang kawat menurut kerangka arus sendiri adalah L0, maka panjang kawat menurut kerangka muatan uji itu mengalami kontraksi. Berkurang dari L0 menjadi L0 per lambda aksen. L0 per gamma aksen. Ya. Nah, dengan demikian, kalau kita masukkan L aksen ini, lambda aksen sama dengan Q per L aksen, sementara L aksen adalah L0 per gamma aksen, maka hasilnya adalah ini, lambda aksen sama dengan gamma aksen dikali lambda 0. Jadi, gamma aksen sama dengan lambda aksen dikali lambda 0. Nah, gamma aksen itu adalah 1 per akar 1 dikurang beta aksen kuadrat, atau 1 per akar 1 dikurang V aksen per C kuadrat. Sementara ini tadi lambda 0 adalah Q per 0. Jadi rapat muatan atau densitas muatan menurut kerangka acuan arus sendiri, itu S0. Begitu juga dalam kerangka acuan S, kalau tadi dalam kerangka acuan S aksen, maka terjadi juga kontraksi panjang dari L0 menjadi L0 per gamma, sehingga lambdanya menjadi Q per L atau gamma lambda 0, ya kan? Lambda gamma 0, karena ini lambda 0 Q per L 0. Dimasukkan ini semua, hasilnya seperti ini. Lambda sama dengan gamma kali lambda 0. Ya gampang kan? Dengan masukkan L-nya ini ganti dengan ini, kemudian konsekuensinya dengan bahwa ini ada Q per L 0. Ini berarti ini Q dikali gamma per L 0. Nah, Q per L 0 sama dengan lambda 0. Hasilnya lambda sama dengan gamma kali lambda 0. Nah, dengan gamma sama 1 per akar 1 kurang beta kuadrat, atau 1 per akar 1 kurang V kuadrat, V per C kuadrat. Nah, tapi kita udah dapat tadi gamma aksen ini, dan V aksen kita ini. Ya kan, V aksen kita ini. Masukkan ke sini, ya, masukkan ke sini, maka gamma aksen sama dengan 1 per C kuadrat. C kuadratnya keluarkan dulu. Nah, V aksen itu sama dengan mengambil V aksen adalah V dikurang U per 1 dikurang VU per C kuadrat, seperti ini. V kurang U kuadrat per 1 dikurang VU per C kuadrat. Ini berasal dari sini. Ini kuadratnya dulu di sini. Jadi V aksennya adalah ini, dibagi C kuadrat. Oke, jadi V aksen kuadrat maksudnya sini, ini V aksen kuadrat, maka nilainya ini V aksen kuadrat. Nah, ini C kuadrat. Ya, hasilnya seperti ini. Dia mengeluarkan nilai C, ya kan? Ya, kita dapatkan ini C kuadrat. Ya, perhatikan ya, ini dikeluarkan nilai C. Padahal ini pangkat 2, ini C kuadrat. Pangkat 2 lagi berarti C pangkat 4. Jadi ini hasilnya C per C kuadrat per C pangkat 4. Jadi C kuadrat. Nah, kita dapatkan hasilnya C kuadrat kali V dikurang U kuadrat per C kuadrat kurang V kali U kuadrat. Ya kan? Ini kali C per C, ini C kuadrat per C kuadrat. Keluarkan C kuadratnya menjadi C pangkat 4. Ya kan? Ya, hasilnya terus jadi seperti ini. Naik ke atas, ini kan akar, ini kuadrat, hilang akarnya, berarti ini samakan penyebut dulu, ini samakan penyebut dulu, hasilnya ini akar ini dengan kuadrat, hilang akarnya, tinggal C kuadrat kurang V kali U per akar C kuadrat kurang V kali U kuadrat dikurang C kuadrat ini. Jadi yang ini berasal dari sini, itu berasal dari sini, yang merupakan C kuadrat dikurang VU per kuadrat per
C kuadrat kurang VU kuadrat. Nah, ini hasil akhirnya gamma aksen kita adalah C kuadrat dikurang VU per C kuadrat dikurang VU kuadrat dikurang C kuadrat kurung V kurang U kuadrat. Oke, coba kita tinjau kembali gamma aksen yang sama dengan C kuadrat dikurang VU akar per akar C kuadrat kurang VU kuadrat dikurang C kuadrat kurung V dikurang U kuadrat. Nah, coba kita perhatikan bagian akarnya saja. Itu yang sini. C kuadrat kurang VU kuadrat dikurang C kuadrat kali V dikurang U kuadrat. Kita buka kurung semuanya. Hasilnya adalah C pangkat 4 dikurang 2 C kuadrat VU ditambah C kuadrat U kuadrat dikurang C kuadrat V kuadrat ditambah 2 C kuadrat UV atau VU dikurang C kuadrat U kuadrat. Ya, karena ini ada faktor negatifnya. Jadi bagian ini, suku ini bisa hilang. Hasil adalah C kuadrat. Dan C pangkat 4 kita keluarkan. Maka ini C pangkat 4 kali kurung 1 yang ini menjadi V per C kuadrat dikali U per C kuadrat. Kemudian yang ininya menjadi V per C kuadrat dan yang ini menjadi U per V kuadrat. U per C kuadrat. Ini kenapa per C ini? Karena kita keluarkan C pangkat 4. Ya, karena kita keluarkan C pangkat 4, maka dia menjadi seperti ini. Kemudian C pangkat 4 kita keluarkan lagi menjadi C kuadrat. Nah, kita misalkan yang ini V per C ini sebagai V per C kuadrat sebagai A dan U per C kuadrat sebagai B. Nah, hasilnya terus seperti ini. Itu C pangkat 4 kali 1 tambah AB dikurang A dikurang B. Nah, dengan melakukan pembuktian terbalik, yang ini kita keluarkan dulu, kemudian ini kita lakukan pembuktian terbalik untuk yang suku yang ini, maka hasilnya bisa tulis ini 1 dikurang A kali 1 dikurang B. Silahkan buktikan kembali. Jadi ini 1 kali B min B, min A kali 1 min A, kemudian A kali B min A kali min B plus AB. Nah, sehingga kalau kita masukkan kembali nilai ini, A-nya dan B-nya seperti ini. Ya, dan ini bisa kita ungkapkan untuk yang berbeda sedikit, seperti ini. Oke. Sehingga gamma aksen kita yang awal seperti ini, bisa kita tulis bentuk seperti ini. Bagian ini kita bagi dua seperti tadi. Maka yang ini adalah seper ini sama dengan gamma. Seper akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat adalah gamma. Seper 1 kurang U per C kuadrat adalah gamma U. Ini kita tulis sebagai gamma U dan ini tetap 1 dikurang U per C kuadrat. Sehingga ini gamma U, gammanya seperti ini dan gamma U-nya ini. Jadi bedanya cuma kalau gamma ini V, kalau gamma U itu U. Nah, dengan demikian gamma aksen itu adalah gamma dikali gamma U dikali 1 dikurang UV per C kuadrat. Itu gamma aksennya. Ya. Maka lambda aksen itu rapat muatan yang dilihat, rapat muatan yang melewati kawat dilihat oleh muatan uji, artinya rapat arus ya, rapat muatan yang mengalir di dalam kawat dilihat oleh muatan uji QT sebagai lambda aksen. Lambda aksen itu adalah tentu gamma aksen dikali lambda 0. Nah, gamma aksennya adalah ini, ya kan? Itu gamma U kali 1 dikurang UV per C kuadrat kali lambda 0. Atau gamma U kali ini yang gammanya pindahkan ke sini
Jadi gamma kali lambda 0. Nah, gamma kali lambda 0 adalah lambda. Ya kan? Gamma kali lambda 0 adalah lambda. Itu dapat muatan dilihat oleh kerangka diam S, ya, kerangka inersia labor. Ya kan? Jadi lambda sebenarnya gamma kali lambda 0, hasilnya lambda aksen kita adalah gamma U kali 1 dikurang U V per C kali lambda. Nah, kalau pakai lambda 0 dia kali lagi gamma. Tapi kalau hanya pakai lambda, nggak lagi pakai gamma. Jadi itu yang harus perhatikan. Nah, coba kita cek jika U sama dengan V. Apakah lambda aksen sama dengan lambda 0? Jika U sama dengan V, maka berarti muatan uji kita sama cepatnya dengan muatan mengalir di kawat. Berarti muatan uji kita, rangka inersia muatan uji kita, yaitu S aksen, itu sama dengan S0. Ya, kerangka inersia muatan uji kita, S aksen sama dengan S0. Oke. Jadi dengan demikian, lambda kita 1 dikurang V per C kuadrat sama dengan lambda U. Ya, sama dengan 1 per akar 1 dikurang U per C kuadrat juga. Karena U sama dengan V, maka lambda sama dengan lambda U. Oke. Nah, karena lambda sama dengan lambda U, maka perkalian lambda kali lambda U menjadi bilang akarnya, menjadi 1 per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, kalau kita masukkan ke sini, berarti 1 per 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dikali 1 dikurang UV per C kuadrat. 1 kurang UV per C kuadrat karena U sama dengan V, berarti kan sama juga dengan 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Jadi yang ini habis dengan ini. Nah, ini kan 1 per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Ini 1 kurang V kuadrat per C kuadrat juga. Tapi ini sebenarnya ini atasnya. Jadi ini pembilang, ini penyebut, ini masukkan penyebut yang 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, ini pembilangnya. Karena sama saling menghabiskan, maka lambda aksen sama dengan lambda 0. Ya, ini dia, ya kan? Lambda aksen sama dengan lambda 0, karena saling menghilangkan. Nah, catat juga bahwa lambda adalah dilihat oleh koordinat pengamat di koordinat labor, itu koordinat S, diungkapkan dalam bentuk lambda sama dengan gamma dikali lambda 0, ya, sama dengan 1 per akar 1 dikurang V per C kuadrat lambda 0. Ya, nah sekarang coba kita cek juga jika U sama dengan 0, apakah lambda aksen sama dengan lambda. Jika U sama dengan 0, berarti muatan uji kita itu diam. Muatan uji kita itu diam, tidak bergerak, sehingga rangka inersianya itu S aksen sama dengan S. Rangka inersianya S aksen sama dengan S. Ya. Nah, jadi jika U sama dengan 0, maka lambda gamma U sama dengan 1 dikurang akar 1 dikurang V kuadrat C kuadrat ini sama dengan 0, tinggal 1 per akar 1 sama dengan 1. Sehingga lambda aksen yang sama dengan ini, yang sama dengan lambda U kali ini, karena U-nya juga, karena U sama dengan 0, berarti ini juga hasilnya 1. Jadi ini hasilnya 1. Sementara U juga, gamma
gamma U juga 1 dari sini. Gamma U juga 1, sementara yang suku ini juga 1 karena U-nya sama dengan 0. Jadi otomatis gamma dikali ini sama-sama 1 kali 1 tinggal lambda. Dengan demikian lambda aksen sama dengan lambda. Nah, seorang pengamat bayangkan ada pengamat di kerangka S-aksen, artinya pengamat itu bergerak secepat muatan uji bergerak, dan pengamat itu terletak pada jarak rho dari kawat berarus, maka pengamat itu akan merasakan adanya medan listrik dari kawat berarus tadi, dari rapat muatan di kawat berarus. Itu medan listriknya tentu lambda aksen per 2pi epsilon rho kali rho satuan arahnya radial, karena medan itu arahnya radial. Medan yang yang dihasilkan oleh muatan dalam kawat itu arahnya radial. Karena dia setiap di dalam kawat itu seragam semua dan diisi oleh muatan semua. Ya, sehingga muatan yang komponen arah X-nya itu saling menghilangkan. Yang tinggal hanya komponen arah Y, sehingga dia menghasilkan medan listrik yang radial. Jadi medan listriknya yang bergantung pada jarak dari sumber arusnya itu atau sumber rapat muatannya, maka medan listrik sama dengan rapat muatan aksen. Ini maksudnya aksen itu berarti dilihat oleh muatan uji. Medan listrik dari muatan-muatan yang berasal dari kawat dilihat oleh muatan uji. Ini lambda aksennya adalah gamma U 1 dikurang UV per cukup kali gamma, dan lambda sama dengan gamma kali lambda 0. Ya. Lambda itu sendiri sama dengan gamma kali lambda 0. Nah, kemudian sini rho itu adalah vektor satuan yang arah radial terhadap V. Ya, karena V itu arah sumbu Z dan U juga arah sumbu Z. Nah, karena rho dan atau rho topi, rho satuan tidak searah dengan arah Z, maka dia tidak terpengaruh oleh Lorentz Buss, ya kan? Dia tidak mengalami kontraksi panjang akibat gerak relativitasnya, ya, karena rho itu arah vektornya itu tegak lurus terhadap arah gerak. Nah, berarti dalam kerangka acuan S-aksen, E-aksennya sama dengan seper ini kali gamma aksen. Dengan gamma aksennya ini, maka kita masukkan gamma aksen sama dengan ini, dengan lambda daki per L, maka ini 1 per epsilon rho, ya, gamma U 1 kali lambda 0. Jadi ini boleh pakai lambda atau gamma kali lambda 0. Nah, catatannya lambda itu Q per L, lambda 0 itu adalah Q per L0. Nah, untuk kasus spesial, kasus khusus ketika S-aksen sama dengan S0, artinya ketika muatan uji itu diam, ya, muatan uji itu diam, itu Q ini diam, maka I aksen kita sama dengan seper ini kali lambda aksen, sama dengan 1 per 2pi epsilon kali lambda 0. Yang sudah kita buktikan bahwa ketika U-nya sama dengan 0, maka lambda aksen sama dengan lambda 0. Nah,
ketika U sama dengan V, maka lambda aksen sama dengan lambda, maaf, ketika U sama dengan V. Jadi S aksen kerangka acuan S aksen sama dengan kerangka acuan S0. Ketika muatan uji kecepatannya sama dengan muatan dalam kawat, sama dengan gerak muatan kawat. Hasilnya lambda aksennya sama dengan lambda 0. Nah, dan demikian E aksennya itu sama dengan E0. Jadi ini murni medan listrik. Jadi muatan uji hanya murni merasakan medan listrik saja. Ya, muatan uji yang gerakannya sama dengan kecepatan arus dalam kawat, maka muatan uji itu hanya merasakan medan listrik nol. Nah, demikian gaya yang dirasakan dalam muatan uji itu juga sama QT kali N0 rho. Jadi QT per 2 pi epsilon 0 lambda 0 rho. Atau QT per 2 pi epsilon 0 rho Q per L0. Ya, di mana lambda 0 sama dengan Q per L0. Nah, untuk kasus yang lebih umum, ketika U tidak sama dengan V, maka gaya yang bekerja pada muatan uji itu F aksen jadi seperti ini. QT E aksen total rho. Itu QT 2 pi epsilon 0 rho lambda aksen. Nah, QT 2 pi epsilon 0 rho kali lambda aksen adalah gamma U kali 1 ini kali lambda dengan lambda Q per L, maka ini bisa dipisah, ya kan? Yang suku ini menjadi QT per 2 pi epsilon 0 rho gamma U kali lambda, yang suku yang sininya QT per 2 pi epsilon 0 gamma U lambda UV per C kuadrat, di mana gamma U sudah kita catat sama dengan 1 per akar U per C kuadrat. Maka F-nya, ini gaya total ya, F-nya kita sebut, ya kenapa sekarang kita bicara total ya, karena terungkap di sini secara tersirat sudah mengungkapkan bahwa gaya itu ada dua, gaya yang satu di sini, satu lagi di sini. Nah, F totalnya kita per ini 2 pi rho, ini gamma U adalah ini 1 per U per C kuadrat kali lambda. Sementara ini juga seperti ini per 2 pi rho kuadrat, ini rho kuadrat juga. Oh bukan, ini C-nya dipindahkan ke sini, jadi C kuadrat, ini rho-nya jadi 1 rho, kemudian gamma U jadi ini. Nah, kemudian yang QT-nya pindah ke sini, yang U pindah ke sini, jadi dipisahkan V di sini, U di sini. Ini kan cuma perkalian. Nah, karena perkalian bisa digeser-geser asal masih dalam suku yang sama, maka dia caranya ini lambda kali V-nya ke sini, yang ini 1 rho, C-nya pindah ke sini, ini QT pindahkan ke sini, dan U di sini, ini akar seperti ini. Nah, lambda V itu kan sesungguhnya sama dengan arus, ya kan? Ini rapat muatan mengalir dengan kecepatan V, itu kan adalah arus listrik yang dilihat oleh pengamat di labor, kan? Jadi pengamat labor merasakan arus listrik. Nah, sehingga sementara 1 per C kuadrat itu sama dengan epsilon 0 mu 0. Epsilon 0 mu 0 1 per C kuadrat. Jadi yang suku ini tidak kita atik-atik, yang suku ini tetap QT per 2 pi epsilon 0 rho lambda per 1 ini. Yang ini jadinya mu 0 I per 2 pi rho dikali QT U per akar 1 dikurang U per C kuadrat.
Ya, nah di sinilah muncul adanya arus listrik. Arus listrik yang menghasilkan bentuk bahwa yang ini adalah medan E. Nah, yang ini mu 0 I per 2 pi rho Kt kali U per ini itu sama dengan Kt dikali U. Nah, yang ini itu adalah medan magnet. Ya, jadi Kt kali U kali medan magnetnya ini. Nah, medan magnetnya ini. Jadi medan magnet itu ditentukan oleh U, seberapa cepat muatan uji itu bergerak. Nah, makin cepat dia ditentukan oleh U, seberapa cepat muatan uji itu bergerak. Jadi U dibagi akar 1 dikurang U per V kuadrat. Nah, sehingga persamaan ini bisa kita ungkapkan dalam bentuk F total, Q total dikali medan E aksen, dan Q total dikali U dikali medan B aksen. Medan B aksen itulah medan yang dirasakan oleh muatan uji Q total ketika muatan uji itu bergerak dengan kecepatan U yang tidak sama dengan V. Nah, ini kita sebut sebagai muatan total Q total dikali E aksen total rho. Ya, jadi I aksen total itu sekarang tidak murni lagi muatan medan I saja, tapi medan I aksen total itu sama dengan medan I dikurang U dikali medan B. Ya, jadi medan E total yang dirasakan oleh pengamat di muatan uji itu adalah medan E yang dilihat kedua medan yang dilihat itu berasal dari arus tadi, dari kawat berarus tadi. Jadi kawat berarus tadi menghasilkan medan listrik E dan medan listrik B. Ya. Jadi kawat berarus tadi menghasilkan medan listrik E dan medan listrik B. Jadi bentuknya E total adalah E aksen total sama dengan E aksen kurang U kali B aksen. Muatan uji kita merasakan adanya medan magnet ketika muatan uji kita bergerak dengan kecepatan U yang tidak sama dengan V. Nah, ketika gerakannya sama dengan V, dia hanya merasakan medan listrik. Tapi kalau tidak sama, dia akan muatan uji kita merasakan adanya kehadiran medan magnet.